Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tentang patologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas patologi sistem muskuloskeletal. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa contoh gangguan pada tulang, pada sendi yang meliputi contoh penyakit kongenital, penyakit radang, infeksi dan autoimun, penyakit neoplasia, trauma, dan degeneratif atau overuse. Tulang merupakan jaringan ikat yang mengalami mineralisasi. Komponen ekstraseluler dari tulang, yakni matriks, terdiri atas osteoid dan sebagian besar mineral. Mineral utamanya kalsium hidroksiapatit yang memiliki sifat keras dan merupakan cadangan sebagian besar kalsium dan fosfor di tubuh manusia. Sedangkan osteoid terdiri atas kolagen tipe 1 dan sejumlah kecil glikosaminoglikan dan protein lainnya. Di antara protein tersebut adalah osteopontin atau yang disebut sebagai osteokalsin, diproduksi oleh osteoblas, memiliki peran mengatur pembentukan tulang, mineralisasi, dan homeostasis kalsium. Kadar osteopontin dalam darah digunakan sebagai penanda aktivitas osteoblas. Proses maturasi tulang dan metabolismenya juga dipengaruhi oleh berbagai sitokin dan faktor pertumbuhan yang semuanya dapat dipengaruhi oleh faktor lokal, faktor sistemik, dan faktor mekanik. Adapun komponen seluler meliputi osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas memiliki fungsi mensintesis matriks tulang dan mengatur mineralisasi matriks tersebut. Aktivitas sel osteoblas dipengaruhi oleh faktor hormonal dan mediator lokal. Apabila osteoblas tidak aktif, tampak sitoplasmanya berkurang, dapat berada di bagian trabekular tulang atau di dalam matriks tulang yang disebut sebagai osteosit. Sel osteosit saling berhubungan melalui jaring yang dibentuk oleh tonjolan sitoplasma yang berupa dendrit melalui kanalikuli di dalam matriks tulang. Osteosit tersebut membantu mengendalikan kadar kalsium dan fosfat, juga mendeteksi adanya gaya mekanik yang kemudian diterjemahkan menjadi aktivitas biologi atau yang disebut sebagai mekanotransduksi. Kemudian, osteoklas merupakan makrofag berinti banyak yang berasal dari monosit di sirkulasi darah. Sel ini berfungsi menghancurkan matriks tulang. Osteoklas memiliki protein integrin di permukaannya sehingga dapat menempel pada matriks dan mensekresi asam dan protease, terutama matriks metaloproteinase, sehingga komponen tulang baik inorganik maupun organik dapat terlarut. Tulang merupakan organ yang dinamis, selalu mengalami remodeling, yaitu selalu terjadi pembentukan dan perombakan. Pada usia muda, proses pembentukan tulang lebih mendominasi dibandingkan dengan proses perombakan. Sebaliknya, usia tua, proses perombakan lebih dominan jika dibandingkan dengan proses pembentukan tulang. Adapun faktor yang mempengaruhi remodeling jaringan tulang meliputi interaksi antara sel osteoblas dengan sel osteoklas, kemudian faktor yang ada di sirkulasi dapat berupa vitamin, hormon, sitokin inflamasi, dan faktor pertumbuhan. Adapun interaksi antara osteoblas dan osteoklas meliputi persinyalan jalur reng dengan ligannya, kemudian osteoprotegerin,
sinyal WNT dan beta-catenin, dan sinyal makrofag colony stimulating factor atau MCSF. Sebagaimana yang tampak pada gambar di sebelah kanan, sel yang ada di stroma dan osteoblast dapat berinteraksi dengan prekursor dari osteoklas. Interaksi tersebut melalui ligan ring dengan reseptor ring yang ada di prekursor osteoklas. Pada saat yang sama, sel stroma dan osteoblast menghasilkan faktor yang dapat menghambat interaksi antara ligan dengan reseptor ring tersebut, yakni protein osteoprotegerin. Apabila terjadi interaksi antara ligan ring dengan reseptor ring, akan terjadi aktivasi persinyalan NF-kappa beta yang selanjutnya memicu prekursor osteoklas berdiferensiasi dan aktif menjadi osteoklas. Osteoklas ini selanjutnya melakukan aktivitas meresorpsi tulang. Persinyalan lainnya yang juga terlibat adalah melalui makrofag colony stimulating factor dan WNT beta-catenin. Selanjutnya, osteoklas yang aktif meresorpsi matriks tulang menyebabkan penghancuran matriks tulang. Di antara matriks tulang yang hancur tersebut mengandung faktor pertumbuhan yang dapat mendorong aktivasi dari osteoblast. Sehingga pada saat yang bersamaan, ketika terjadi penghancuran tulang oleh osteoklas, osteoblast ikut aktif. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai contoh kelainan di sistem muskuloskeletal. Yang pertama terkait dengan penyakit kongenital, yaitu osteogenesis imperfecta. Penyakit ini disebut sebagai penyakit brittle bone atau tulang yang rapuh, di mana tulang mudah mengalami kerusakan. Penyebabnya adalah adanya gangguan sintesis komponen dari kolagen, yakni ada mutasi rantai alfa 1, alfa 2. Manifestasi klinis kelainan ini tidak hanya di jaringan tulang, tapi di jaringan yang lainnya, yang mana di sana juga melibatkan komponen kolagen tipe 1, yakni di kulit, di seni, di gigi, dan di mata. Gambaran dari kelainan ini berupa tulang yang tumbuh kecil, tipis, dan mudah patah. Ada 4 tipe kelainan kongenital ini, tipe 1 sampai tipe 4, yang mana pada tipe 1, pada saat proses persalinan, ditemukan patah tulang pada bayi. Kemudian, sklera mata tipis sehingga bagian dalam mata tampak dari luar, tampak berupa sklera yang berwarna kebiruan. Kemudian tipe 2 ini dijumpai kematian perinatal. Selanjutnya tipe 3 ini bisa dijumpai terjadi kerusakan tulang yang berjalan secara progresif. Dan yang tipe 4 dijumpai gambaran patah tulang pasca melahirkan dengan sklera yang normal. Berikut ini adalah contoh pada tipe 1, di mana pada usia anak risiko besar terjadi fraktur. Bisa diperhatikan pada gambar tulangnya tampak tipis. Keadaan ini menimbulkan risiko mudahnya fraktur pada tulang tersebut. Kemudian, sklera tampak kebiruan. Ini karena terjadi gangguan pembentukan sklera. Selain itu, organ pendengaran juga mengalami gangguan, sehingga terjadi gangguan pendengaran.
Demikian juga di gigi, tampak mengalami gangguan pertumbuhan gigi. Giginya bisa terlihat ukurannya kecil. Berikutnya adalah tipe 2. Tipe 2 ini dapat berupa kematian in utero atau dalam kandungan atau postpartum setelah melahirkan. Bisa diperhatikan, tampak terjadi patah tulang pada bayi. Contoh kelainan genetik berikutnya adalah achondroplasia. Gangguan ini karena mutasi titik atau mutasi hiperaktivasi dari reseptor faktor pertumbuhan fibroblast, yang mana reseptor ini fungsinya adalah menghambat proliferasi dan fungsi kondrosit di lempeng epifisis atau lempeng pertumbuhan tulang. Sifat mutasinya ini adalah autosomal dominan atau spontan. Kemudian dijumpai adanya gangguan pada tulang-tulang yang mengalami osifikasi enkondral. Terjadi hipoplasia pada lempeng pertumbuhan. Penderitanya dapat mengalami perawakan yang pendek, yang mana ekstremitasnya ini, ekstremitas proksimalnya pendek, kakinya bengkok, kemudian penonjolan pada tulang frontalis, hipoplasia wajah tengah, dan toraks yang berukuran kecil. Kelainan yang berikutnya adalah osteopetrosis, yakni gangguan pada osteoklas. Terjadi gangguan resorpsi pada tulang, sehingga tulang keras padat seperti batu, namun rapuh. Kenapa bisa rapuh? Karena proses remodeling tulang terganggu. Dasarnya adalah gangguan pembentukan atau diferensiasi dari osteoklas. Sifat gangguan ini dapat autosom dominan, di mana klinisnya ringan, atau autosom resesif yang dapat letal. Berikut ini adalah gambaran radiologisnya. Tampak tulang sangat opak ya, warnanya putih, menunjukkan bahwa tulang ini padat. Kelainan berikutnya pada tulang adalah penyakit degeneratif. Sebagai contoh, osteoporosis. Penyakit ini berupa berkurangnya massa tulang, dapat terjadi secara lokal atau menyeluruh di bagian tulang. Penyebabnya dapat primer atau sekunder. Risiko yang terjadi akibat osteoporosis adalah mudah terjadi fraktur. Bisa dijumpai pada daerah vertebra torak, lumbal, di daerah sendi panggul, dan daerah pergelangan tangan. Adapun penyebab primernya dapat idiopatik, kemudian adanya penurunan estrogen pada menopause, dan usia tua. Sedangkan penyebab sekunder meliputi gangguan hormon, gangguan saluran cerna, obat-obatan, dan penyebab yang lainnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi osteoporosis. Meliputi faktor massa tulang yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, aktivitas fisik, dan faktor nutrisi atau gizi. Kemudian
faktor hormonal atau menopause, adanya penurunan hormon estrogen, diikuti dengan peningkatan mediator inflamasi, interleukin 1, interleukin 6, dan TNF. Kemudian terjadi peningkatan jalur persinyalan dan ekspresinya dari rang dan ligannya, berujung pada peningkatan aktivitas osteoklas, sehingga proses resorpsi tulang mendominasi. Faktor yang lainnya adalah faktor usia. Dengan bertambahnya usia, aktivitas sel osteoprogenitor untuk melakukan replikasi menjadi berkurang. Di samping itu, terjadi penurunan aktivitas osteoblast dalam mensintesis matriks tulang. Kemudian, penurunan aktivitas biologi dari matriks yang mengandung faktor-faktor pertumbuhan dan adanya penurunan aktivitas fisik pada usia tua. Semua faktor ini memengaruhi mendorong terjadinya osteoporosis. Selanjutnya, ini adalah gambaran perubahan pada tulang yang dijumpai pada osteoporosis. Dapat dijumpai adanya penipisan korteks dan trabekula dari jaringan tulang. Terjadi pelebaran kanalis Havers, sehingga tulang menjadi rapuh. Contoh kelainan berikutnya adalah Paget disease atau osteitis deformans. Kelainan ini meliputi 3 fase, yakni fase yang pertama, fase osteolitik, di mana terjadi peningkatan aktivitas dan resorpsi dari osteoklas. Jaringan tulang banyak yang diresorpsi. Kemudian fase berikutnya adalah peningkatan aktivitas pembentukan tulang. Di sini aktivitas meningkat pada kedua jenis sel, osteoklas dan osteoblast. Dan fase berikutnya adalah penurunan aktivitas seluler atau fase osteosklerotik. Hasilnya adalah terjadi peningkatan pertumbuhan atau massa tulang. Namun, massa tulang atau jaringan tulang yang terbentuk tersebut tidak beraturan. Karena tumbuh tidak beraturan, tidak terkoordinasi antara osteoblast dengan osteoklas, maka jaringan tulang menjadi lemah sehingga mudah fraktur. Kelainan ini asimptomatik sehingga sulit dideteksi. Biasanya pasien usia dewasa dapat dijumpai tulang mengalami pembesaran dan gangguan bentuk. Lokasi lesinya dapat lokal pada satu tulang, misalnya di tibia, di ilium, di femur, di tulang tengkorak, vertebra, atau tulang humerus. Atau pada sekelompok tulang, misalkan tulang aksial atau di daerah femur proksimal. Berikut ini adalah gambaran mikroskopisnya yang di sebelah kanan. Tampak tulang tumbuh tidak beraturan berupa lembengan-lembengan yang disebut sebagai gambaran mozaik. Pertumbuhan tulang seperti ini menimbulkan tulang menjadi rapuh. Atau dapat dilihat secara radiologis di sebelah kiri, tampak ini adalah bagian yang mengalami kelainan. Selanjutnya, penyakit rickettsia dan osteomalacia. Penyebabnya adalah akibat kurangnya vitamin D, sehingga terjadi gangguan mineralisasi tulang. Pada anak, dapat terjadi gangguan di daerah lembeng pertumbuhan.
pada dewasa dapat menimbulkan terjadi penurunan proses remodeling. Bisa diperhatikan pada gambar. Sebagai contoh, di tungkai bawah tampak tidak lurus, dapat menyerupai huruf O atau huruf X. Selanjutnya, ini adalah fase penyembuhan fraktur tulang. Yang pertama, segera setelah terjadi trauma, pembuluh darah pecah, proses penyembuhan yang terjadi adalah proses pembekuan darah yang disusul dengan peradangan. Setelah peradangan usai, terjadi pembentukan jaringan ikat kolagen, kemudian pertumbuhan tulang rawan, aktivasi dari osteoprogenitor, pembentukan pembuluh darah baru, terbentuk jaringan yang disebut sebagai kalus. Selanjutnya, kalus tersebut mengalami kalsifikasi, jadi pembentukan tulang di sana. Dengan berjalannya waktu, terjadi remodeling di daerah kalus tersebut. Terjadi aktivasi pembentukan matriks tulang, kemudian resorpsi tulang, sehingga tulang dapat rapi kembali, hampir sama seperti normalnya.
Kelainan selanjutnya adalah osteonekrosis atau nekrosis avaskular, yakni jaringan tulang mengalami kematian. Gangguan ini dapat dijumpai pasca fraktur yang pada saat terjadi trauma, kemudian terjadi proses penyembuhan, ada bagian jaringan tulang yang tidak mendapatkan aliran darah atau suplai pembuluh darah. Kemudian dapat juga karena efek dari obat anti radang steroid, kemudian adanya tromboemboli atau penyakit pembuluh darah primer atau sickle cell. Adanya sickle cell ini dapat menyumbat pembuluh darah, dan jika sumbatan pembuluh darah terjadi di jaringan tulang, dapat menimbulkan kematian bagian dari jaringan tulang. Gambarannya yang dapat dijumpai pada jaringan tulang adalah lakuna menjadi kosong, dijumpai adanya nekrosis jaringan lemak, dan adanya kalsium. Contoh lokasi nekrosis pada jaringan tulang dapat dilihat pada gambar. Terjadi nekrosis dapat karena adanya fraktur, kemudian menjadi terputusnya aliran darah ke sebagian dari tulang. Apabila lokasinya di daerah sendi atau subkondral, dapat menimbulkan gejala nyeri saat aktivitas. Dan bagian yang mengalami nekrosis tersebut dapat kemudian menjadi rusak di permukaan sendi tersebut. Selanjutnya, osteomielitis. Ini adalah peradangan pada tulang dan susun tulang, disertai dengan munculnya pus karena infeksi bakteri bisa melalui jalur hematogen, kemudian bisa juga melalui jaringan sendi atau jaringan lunak, atau karena trauma akibat fraktur atau tindakan. Sebagian besar etiologinya sulit diisolasi, dan paling sering adalah karena kuman Staphylococcus aureus. Kemudian kuman yang lainnya dapat karena E. coli, Streptococcus grup B, dan Salmonella. Pada pasien dapat dijumpai adanya gejala sistemik, gangguan sistemik yang akut berupa malaise, demam, kemudian disertai dengan peningkatan hitung sel darah putih dan nyeri lokal. Dengan pemeriksaan radiologi dapat dijumpai adanya fokus litik disertai dengan edema di sekitarnya dan tepi yang sklerotik. Berikut ini adalah gambaran perjalanan dari osteomielitis. Adanya kuman di dalam darah dapat kemudian menginfeksi jaringan tulang. Kemudian kuman tersebut menyebar, menimbulkan peradangan dan pembentukan pus di daerah tulang yang mengalami infeksi. Dan selanjutnya, adanya peradangan disertai pus tersebut dapat menembus ke bagian permukaan tulang sampai ke jaringan lunak di atasnya, sehingga tampak jaringan peristeum meninggi. Kemudian peradangan ini dapat terus sampai ke permukaan kulit, sehingga muncul adanya fistula atau sinus atau ruangan yang merupakan tempat keluarnya pus dari jaringan yang mengalami peradangan.
Kemudian tulang di sekitarnya dapat mengalami nekrosis akibat adanya gangguan pada pembuluh darah dan dapat juga disertai adanya pertumbuhan tulang yang baru di sekitar periosteum yang mengalami peninggian. Selanjutnya adalah tumor tulang. Tumor tulang diantaranya adalah tumor yang membentuk tulang rawan, dan yang lainnya. Adapun tumor yang membentuk tulang dibagi menjadi dua jenis, yakni yang jinak dan yang ganas. Di antara yang jinak yaitu osteoma, osteoid osteoma, dan osteoblastoma. Bisa diperhatikan pada tabel. Osteoma dijumpai pada pasien usia dewasa 40-50 tahun. Lokasinya di wajah dan tengkorak. Pertumbuhannya eksofitik permukaan tulang. Secara histologi dapat serupa dengan jaringan tulang yang normal. Kemudian osteoid osteoma dijumpai pada pasien usia 10-20 tahun pada usia muda. Lokasi yang tersering adalah di bagian metafisis femur dan tibia. Tumor tumbuh di daerah korteks, dapat menimbulkan nyeri, dan gambaran histologinya berupa jalinan trabekula. Kemudian osteoblastoma dijumpai pada usia muda 10-20 tahun. Lokasi yang paling sering adalah di kolumna vertebral. Muncul di daerah processus venosus dan transversus di vertebra. Gambaran histologinya serupa dengan osteoid osteoma. Selanjutnya tumor tulang yang ganas. Yang pertama osteosarkoma primer. Pasien umumnya berusia 10-20 tahun, usia muda. Lokasi yang paling sering di daerah metafisis femur distal, di tibia proksimal dan humerus. Tumor tumbuh ke arah luar mengangkat periosteum dan ke arah dalam menuju rongga medula. Di bawah mikroskop dapat dijumpai sel ganas yang membentuk osteoid. Dapat juga dijumpai adanya calciago. Kemudian osteosarkoma sekunder dijumpai pada usia dewasa, yakni di atas 40 tahun, dengan lokasi yang paling sering di daerah femur, humerus, dan pelvis. Gambaran histologinya serupa dengan osteosarkoma primer. Tumor ini dapat merupakan komplikasi dari Paget disease, yang mana Paget disease tersebut mengenai banyak lokasi tulang. Selanjutnya tumor tulang rawan. Ada dua, jinak dan ganas. Yang jinak diantaranya adalah osteokondroma dan enkondroma.
Untuk yang osteokondroma, pasien umumnya berusia muda 10-30 tahun dengan lokasi paling sering di daerah metafisis tulang pipa yang panjang. Morfologinya dapat berupa penonjolan dengan permukaan tulang rawan, dapat dijumpai tunggal atau multiple, dan dapat diturunkan. Sedangkan enchondroma umumnya pasien berusia dewasa muda sampai dewasa tua, yakni 30-50 tahun. Lokasi yang tersering adalah di tulang kecil di daerah tangan dan kaki. Morfologinya dapat berupa tumor berbatas tegas, menyerupai kartilago normal. Tumbuh di dalam rongga medula tulang dan dapat multiple dan diturunkan. Selanjutnya, tumor ganas tulang rawan. Pasien umumnya berusia dewasa, yakni 40-60 tahun, dengan lokasi yang paling sering tulang di daerah bahu, pelvis, di femur proksimal, dan iga. Tumor dapat muncul di daerah rongga medula dan mengerosi bagian korteks. Di bawah mikroskop dapat dijumpai adanya gambaran serupa dengan kartilago yang berdiferensiasi baik atau gambaran anaplastik. Kemudian tumor jenis lainnya diantaranya adalah giant cell tumor dan sarcoma Ewing. Pada giant cell tumor, pasien umumnya berusia 20-40 tahun dengan lokasi yang tersering di daerah epifisis tulang panjang. Morfologinya dapat dijumpai adanya lesi litik yang mengerosi bagian korteks tulang, dan di bawah mikroskop dijumpai adanya sel giant yang menyerupai osteoblas dan sel mononukleus yang berbentuk spindle sampai berbentuk bulat. Umumnya tumor ini jinak. Kemudian pada sarcoma Ewing, pasien umumnya berusia muda, yakni 10-20 tahun, dengan lokasi yang paling sering di daerah diafisis dan epitafisis. Tumor tumbuh di daerah medula. Di bawah mikroskop dijumpai adanya sel berbentuk bulat, kecil, mengandung glikogen, dan merupakan tumor yang agresif. Berikut ini adalah gambaran histologi dari osteoid osteoma. Tampak trabekula yang tersusun secara acak. Ini adalah bagian yang trabekula yang berwarna jernih. Kemudian bagian osteoidnya atau tulangnya berbentuk woven, tidak beraturan. Tepinya mengandung banyak osteoblas. Di antara ruang intertrabekula banyak mengandung jaringan ikat longgar
dan pembuluh darah. Selanjutnya, osteosarkoma. Kanker ini 1/5 dari kanker primer di tulang. Di antara yang mendasarinya adalah mutasi gen retinoblastoma. Kemudian, mutasi P53, mutasi siklin dependent kinase, dan inhibitor kinase. Lokasi paling sering adalah di metafisis tulang panjang. Tumor ini dapat tumbuh merusak bagian korteks dan membentuk jaringan lunak. Dan dapat tumbuh ke dalam, ke susun tulang, ke lem epifisi, ke rongga sendi, dan pembuluh darah. Yang kemudian dapat menimbulkan nekrosis karena terputusnya suplai darah ke jaringan di sekitarnya. Gambaran histologinya dapat berupa sel tumor dengan nukleus yang hiperkromatik, bisa dijumpai giant cell, banyak dijumpai mitosis, dan dijumpai adanya osteoid. Jadi tulang ini dapat menimbulkan atau menghasilkan osteoid. Ini adalah gambaran osteosarkoma. Pada gambar yang sebelah kiri ini, tumor tumbuh di daerah ujung tibia. Tampak berwarna keputihan, tumbuh di daerah rongga medula. Di bagian metafisis dan proksimal dari diafisis. Kemudian tumor ini menginfiltrasi ke korteks. Dan peristiumnya mengalami peninggian. Gambaran histologinya dapat dijumpai pada gambar yang sebelah kanan. Tampak sel-sel tumor anaplastik. Dan yang ditunjuk oleh panah ini merupakan gambaran mitosis yang mengalami kelainan. Dan yang ditunjuk oleh panah hitam ini adalah bagian yang membentuk tulang. Sebagai tambahan, tumor dapat bermula di sini, di bagian tengah, kemudian menyebar ke korteks, kemudian mendesak peristium. Jaringan peristium mengalami perubahan, tampak berupa tonjolan-tonjolan, sehingga di bawah pemeriksaan radiologi dapat memunculkan gambaran sinar matahari atau sunray appearance, karena ada munculnya pertumbuhan tulang yang baru. Kemudian dapat pula dijumpai adanya segitiga Codman, yakni pembentukan tulang baru di antara periosteum, membentuk segitiga. Gambaran klinis pada pasien dapat dijumpai adanya nyeri dan pembengkakan serta kemerahan di lokasi tumor.
Selanjutnya, osteokondroma. Kelainan ini dasarnya dapat karena mutasi inaktivasi dari gen EXT, di mana gen EXT tadi merupakan gen yang mengkode glikosil transferase, yakni yang berfungsi untuk polimerisasi heparin sulfat di kartilago. Sifat kelainan ini adalah autosom dominan. Lokasi yang tersering adalah di metafisis dekat lempeng pertumbuhan. Tampak dijumpai adanya tonjolan yang mana permukaan luarnya adalah kartilago. Berikutnya adalah kondrosarkoma. Ini merupakan keganasan tulang rawan dengan sekresi matriks kartilago. Pasien umumnya berusia dewasa, tampak muncul masam yang semakin besar dan terasa nyeri. Lokasi yang tersering di daerah pelvis, bahu, dan iga. Massa tumbuh di bagian sentuh tulang dan dapat menimbulkan erosi pada korteks tulang. Di bawah mikroskop, jaringan dapat terjun atas cardiago hyaline dan myxoid. Sebagaimana yang tampak pada gambar di sebelah kanan, ini adalah pulau cartilago hyaline dan myxoid. Ini menyebar dari medula ke korteks. Dan di bawah mikroskop tampak sel-sel kondrosik yang anaplastik. Dan di luarnya adalah matriks kondroid. Selanjutnya, sarkoma Ewing. Tumor ini memiliki ciri berdiri dari sel-sel yang bulat, primitif, tidak menunjukkan diferensiasi yang jelas. Tumor ini 6% sampai 10% dari tumor ganas tulang yang primer, dan yang kedua yang terbanyak setelah osteosarkoma pada usia muda atau usia anak. Sebagian besar pasien berusia kurang dari 20 tahun. Sarkoma Ewing umumnya muncul di daerah diafisis tulang pipa yang panjang, terutama di femur dan tulang pipih di pelvis. Dapat berupa massa yang nyeri dan semakin membesar. Lokasi tumor dapat nyeri tekan, teraba hangat, bengkak, dan dapat dijumpai gambaran menyerupai infeksi, meliputi demam, peningkatan laju endap darah, anemia, dan leukositosis. Dengan pemeriksaan radiologi, dapat dijumpai adanya lesi litik akibat pertumbuhan tumor, dan tepinya meluas ke jaringan lunak di sekitarnya. Dapat dijumpai adanya reaksi periosteum, menghasilkan lapisan-lapisan tulang yang reaktif, membentuk seperti kulit bawang atau onion skin. Bagian besar pada tumor ini mengalami translokasi yang melibatkan gen EWSR1 di kromosom 22 dengan gen FLI1 di kromosom 11, memunculkan fusi dari gen, sehingga terbentuk protein baru, pencampuran antara kedua gen tersebut. Protein fusi tersebut dapat berikatan dengan kromatin, mengganggu proses transkripsi, menimbulkan pertumbuhan yang tidak terkendali dan gangguan diferensiasi. Asal dari sel ini belum jelas, tapi dimungkinkan berasal dari sel puncak mesenkimal dan sel neuroektodermal primitif. Di bawah mikroskop, jaringan tumor terdiri atas sel-sel bulat berukuran kecil dengan sitoplasma yang sedikit dan jernih, dikarenakan banyak mengandung glikogen. Jika diferensiasinya mengarah ke neuroektodermal,
dapat dijumpai adanya roset. Selanjutnya, gangguan yang mengenai sendi. Yang pertama, osteoartritis. Kelainan ini merupakan degenerasi tulang rawan di permukaan sendi sinovial yang selanjutnya menyebabkan gangguan fungsi dan struktur sendi. Pada umumnya, penyakit ini berjalan perlahan mengikuti proses penuaan. Terjadi gangguan pada sebagian sendi, dapat juga pada banyak sendi. Sebagian kasus dapat mengenai usia yang lebih muda, yakni karena adanya faktor predisposisi yang dapat berupa adanya deformitas sendi, adanya riwayat cedera pada sendi, adanya penyakit sistemik yang mendasarinya seperti diabetes, hemochromatosis, atau karena obesitas. Gangguan pada sendi dapat juga memiliki pola berdasarkan jenis kelamin. Pada wanita, umumnya mengenai lutut dan tangan. Sedangkan pada pria, mengenai panggul. Faktor yang mendasari gangguan pada sendi ini diantaranya adalah faktor stres biomekanik dan juga faktor genetik. Dijumpai adanya polimorfisme pada gen yang kode komponen matriks dan molekul sinyal yang dapat menjadi predisposisi kerusakan pada kondrosit dan menimbulkan perubahan pada matriks. Di permukaan sendi, kondrosit berproliferasi dan menghasilkan proteoglikan. Namun pada penyakit ini, kerusakan melebihi dari sintesisnya. Di samping itu, kondrosit juga menghasilkan matriks metaloproteinase yang dapat merusak jaring kolagen tipe 2 di sana. Sel kondrosit bersama sel sinovial menghasilkan sitokin seperti TGF-beta, TNF, prostaglandin, dan nitric oxide yang dapat berperan dalam peradangan di sendi ini. Sebagaimana yang tampak pada gambar, dalam keadaan yang normal, di permukaan sendi terjadi penggantian permukaan yang terkelupas oleh kondrosit baru. Dengan adanya stres biomekanik dan faktor predisposisi yang lainnya, permukaan sendi berubah menjadi terkelupas dan bergelombang. Semakin lama, terjadi perubahan berupa terkelupasnya atau hilangnya permukaan kartilago di sendi, sehingga jaringan tulang di bawahnya menjadi terbuka dan di bagian bawahnya mengalami degenerasi kistik. Berikut ini adalah perubahan yang tampak di bawah mikroskop pada osteoartritis. Tampak adanya fibrilasi di permukaan kartilago. Kemudian di gambar yang sebelah kanan secara makroskopis dijumpai adanya hilangnya permukaan kartilago di sendi. Kemudian di bagian bawahnya dijumpai adanya kista. Dan sebagai perbandingan, ini adalah bagian kartilago sendi yang tersisa. Secara skematis, perubahan yang terjadi pada sendi meliputi adanya peradangan di permukaan sendi, diikuti dengan pembentukan tulang dari kartilago. Kemudian tulang tersebut terus terbentuk sehingga menonjol dengan permukaan yang tidak rata yang disebut sebagai osteofit. Adanya osteofit ini dapat berperan juga mengganggu fungsi sendi. Di samping itu dapat dijumpai adanya hilangnya permukaan kartilago atau tulang rawan di permukaan sendi dan adanya degenerasi kistik di bagian tulang di bawahnya. Berikutnya, rheumatoid arthritis. Penyakit ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan.
Adapun faktor genetik sebagai contoh adalah terkait dengan HLA dan berkaitan dengan gangguan toleransi imun dan gangguan aktivasi limfosit. Sedangkan faktor lingkungan diantaranya seperti infeksi atau merokok, yang selanjutnya dapat merubah struktur dari protein, seperti adanya sitrulasi pada sel protein, sehingga dapat memunculkan gangguan respon sel imun, yakni limfosit T dan limfosit B, berespon terhadap sel antigen tersebut. Dan di antara sel antigen tersebut ada di dalam jaringan sendi, sehingga terjadilah aktivasi imunitas baik terkait dengan limfosit T dan limfosit B. Di antaranya adalah limfosit T tipe 17 dan limfosit T helper tipe 1. Sedangkan sel limfosit B menghasilkan antibodi yang kesemuanya ini dapat mendorong terjadinya peradangan di jaringan sendi. Selain itu, terjadi aktivasi dari fibroblast, kondrosit, dan sel sinovial di sendi. Komponen ini mengalami proliferasi dan juga menghasilkan kolagenase, stromycin, elastase, prostaglandin, dan enzim yang lainnya yang dapat merusak jaringan sendi. Di samping juga membentuk jaringan baru di sana, sehingga terbentuklah kerusakan tulang, sendi, disertai dengan fibrosis dan ankilosis, atau yang disebut sebagai pertumbuhan atau pembentukan jaringan panus. Secara skematis, gambaran yang terjadi di sendi pada rheumatoid arthritis adalah yang tampak pada gambar di sebelah kiri ini. Pada rheumatoid arthritis terjadi aktivasi sel radang, limfosit mengalami aktivasi, kemudian dihasilkanlah antibodi di sana, memperberat peradangan. Selain itu terjadi aktivasi neutrofil. Kemudian sel sinovial, kemudian fibroblast aktif sehingga menimbulkan pembentukan panus di sana. Gambaran mikroskopis dapat dilihat pada gambar yang di tengah. Ini adalah gambaran hiperplasia di sinovial. Berada di dalam jaringan yang tampak ini dijumpai infiltrasi dari sel radang. Dan yang juga yang sama gambarannya di sebelah kanan. Ini adalah gambaran sinoviasit yang mengalami hipertrofi disertai dengan infiltrasi limfosit dan sel plasma. Selain itu, dapat juga dijumpai gambaran peradangan di bawah kulit yang disebut sebagai nodul rheumatoid di kulit. Gambaran secara mikroskopis dapat terlihat adanya nodul yang berupa nekrosis di bagian tengah, di tepinya terdiri atas histiosit yang berjajar. Jika diperbesar, tampak ini adalah nodul rheumatoid. Di atas ini merupakan daerah yang mengalami nekrosis, dan di bawahnya ini di tepi jaringan nekrosis tersebut dijumpai banyak histiosit. Berikut ini adalah perbedaan antara rheumatoid arthritis dengan osteoartritis.
Pada rheumatoid arthritis terjadi peradangan di daerah sekitar sendi, muncul panus, dan erosi pada tulang rawan sendi. Kemudian dapat terjadi pertumbuhan tulang penulangan sehingga terjadi penyambungan tulang di antara tulang di sendi tersebut, sehingga terjadi gangguan gerak tulang, terjadi gangguan fungsi sendi atau yang disebut sebagai ankilosis. Ankilosis ini dapat berupa ankilosis penulangan dan ankilosis jaringan ikat. Sedangkan pada osteoartritis dijumpai adanya kista di bawah permukaan tulang rawan sendi, dijumpai adanya sklerosis di subkondral, dan adanya osteofit. Di samping itu terjadi penipisan dan kartilago tulang rawan yang mengalami pengelupasan, tampak permukaannya mengalami fibrilasi. Patogenesis kerusakan pada jaringan sendi dapat dilihat pada gambar. Pada GOUT, timbunan asam urat dapat memicu aktivasi dari neutrofil dan monosit. Neutrofil yang aktif berupaya menghancurkan kristal asam urat tersebut dengan semakin memperbanyak produksi bahan yang dapat merusak. Di antaranya adalah terjadi peningkatan produksi radikal bebas, kemudian produksi mediator inflamasi seperti leukotrien dan prostaglandin. Selain itu, neutrofil juga meningkatkan produksi enzim lisosomal. Adanya produksi bahan-bahan ini dapat berperan menimbulkan kerusakan jaringan dan semakin meningkatkan peradangan.
Demikian juga pada monosit. Monosit yang aktif dapat memfagosit kristal asam urat dan melepaskan mediator inflamasi. Neutrofil akan dapat pula meningkatkan proses peradangan, sehingga terjadi peradangan di daerah di mana terjadi timbunan asam urat. Asam urat dapat mudah tertimbun di jaringan sinovia, sehingga peradangannya dapat terjadi di daerah persendian tersebut. Jadi pelepasan zat-zat yang dapat merusak jaringan sekitar. Di antaranya adalah protease yang dapat merusak protein di sana. Tampilan berikut ini adalah gambaran secara makroskopis dan mikroskopis pada GOT. Di bagian atas tampak ini adalah jaringan sendi di bagian kaki, di mana dijumpai adanya timbunan topus atau kumpulan dari asam urat di daerah sendi, tampak berwarna keputihan. Kemudian di bagian bawah ini adalah kristal asam urat yang tampak di bawah mikroskop. Bisa diperhatikan di sekitarnya ini banyak dijumpai sel-sel radang. Ada sel raksasa atau giant cell, di mana monosit bersatu membentuk sel raksasa dalam rangka membantu mencoba menghancurkan sel asam urat tersebut. Dan berada di antaranya adalah sel radang monosit atau mononuklear, serta sel fibroblast. Sehingga terjadilah kerusakan atau peradangan di daerah sendi yang di sana terdapat timbunan asam urat.